bergembiralah kita bisa berguru. Ya, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita akan berdoa. Ya, kemarin saya pelajari materinya ini bagus ya. Bagus karena ada kata-kata keuangan ya. Dengan keuangan. Ya. Iya, kita semua suka dengan keuangan ya. Gak asing kalau dengan kata-kata keuangan ya. Saja biar gak lama-lama karena tadi hujan menunggu sampai setengah 10 lebih, ternyata banyak yang datang. Gak apa-apa, kita dimulai ya. Silakan kakak yang cantik. Terima kasih ya Bu, saya dipanggil kakak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fitriana Santi, biasa dipanggil dengan Ibu Santi kalau di kampus, kalau di sini kakak saja. Ya, terima kasih ya. Jadi di sini kami dari tim dosen di Universitas Merdeka Malang sebenarnya tidak hanya dituntut untuk mengajar saja, tetapi punya beban. Nggak beban sih, kewajiban. Kalau beban kesannya nanti berat ya. Kewajiban yaitu penelitian dan pengabdian. Nah, ini adalah salah satu program kami di tahun ini, yaitu pengabdian ke sekolah. Dari buku OJK, mengenalkan apa itu uang, cukuplah dengan kalimat yang sederhana, bisa jadi uang itu benda yang bisa kita sebagai alat tukar. Terus kalau tadi muncul pertanyaan, apa sih Mbak literasi keuangan? Sebenarnya literasi keuangan ini adalah kemampuan untuk bisa mengelola keuangan dengan bijak. Bijak itu artinya jadi sudah mulai mengenalkan mereka bahwa uang itu tidak hanya untuk dibelanjakan, tetapi juga ditabung. Nah, kemudian tadi saya selalu bilang bahwa kenalkan uang. Karena apa? Nggak kenal uang, mereka tidak akan bisa mempraktekkan. Contoh, mereka tidak tahu kenapa kok harus ditabung, misalnya seperti itu. Nanti mereka bisa dengan terbiasanya mereka. Sampai mereka nanti besar, dia akan tertanam bahwa kalau saya ingin sesuatu ini harus ditabung, begitu. Gimana cara mereka mengenal uang? Ajak mereka bertransaksi yang mungkin sudah banyak dipraktekkan sama bapak dan ibu di sini. Nah, nanti mereka kan sudah kita kenalkan uang nih, kita kenalkan pecahan. Mungkin bisa mengenalkannya lewat permainan. Nah, mereka diajari untuk bertransaksi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka tahu bahwa uang ini fungsinya tidak hanya untuk jajan, tapi untuk keperluan sehari-hari. Nanti kalau kita sudah mengajarkan anak suka cerita, nanti saya akan bagikan buku cerita. Nah, kalau kita sudah memperdalam dari buku cerita, mungkin kita bisa kuatkan dengan praktek. Sekarang kalau muncul pertanyaan, loh banyak kan mau ngajari mama muda, kenapa kok sekolah gitu. Nah, karena sebenarnya yang punya penting untuk mengajarkan anak itu nggak cuma tua saja, tetapi juga butuh bantuan guru yang ada di sekolah. Tapi yang saya urutkan pertama di situ rumah anggota keluarga. Karena apa? Karena sebenarnya rumah itu adalah pendidikan utama anak. Anak tahu semua tentang dunia dari orang tuanya terlebih dahulu. Jadi yang punya peran penting di sini orang tua dan guru. Karena setelah saya praktekkan di tetangga saya yang kebetulan juga anaknya TKB, ini yang cukup menantang Mbak bagi saya. Ini uang digital atau dompet digital yang kita harus mengenalkan mulai dari sekarang. Karena sekarang zamannya sudah digital, dan lama-lama mereka akan sering mendengar karena mereka melihat televisi, melihat iklan, bisa jadi iklan dari YouTube, mereka kenal dari HP, mereka kenal dari televisi. Kenalkan saja, tapi dengan cara yang sederhana. Jadi yang kami sarankan di tim kami itu mengenalkan literasi keuangan bisa lewat cerita buku. Nah, bukunya seperti apa? Bukunya seperti ini yang sudah saya cetak. Ada 2 buku.
yang disarankan oleh OJK. Yang pertama judulnya Yena dan Uang Hijau. Nanti kalau sudah dikenalkan dengan mata uang, kita bisa masuk ke sini. Ini judulnya Olive Gemar Menabung. Anak-anak terkadang suka dengan dongeng-dongeng seperti ini. Itu bisa kita lakukan beberapa kali. Kalau sudah dongengnya merasuk ke mereka, kita bisa mulai kenalkan dia beruang. Misalnya dia, kalau mereka sudah mengenal uang, nah sebaiknya kalau sudah mulai berproses mereka sudah mengenal menabung, diputar tabungannya menjadi yang prioritas. Jadi ketika dapat uang, ayo tabung dulu yuk, baru nanti sisanya kita buat beli jajan, adik mau apa. Jadi kalau sudah mahir, mungkin bisa kita lakukan praktek langsung dengan memberikan mereka kepercayaan. Bisa jadi kita coba mereka yang pegang uang, terus mereka yang berbelanja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai literasi keuangan untuk anak usia dini. Nah, sekarang juga muncul pertanyaan kenapa itu menjadi penting untuk anak usia dini, karena kita tahu bahwa anak usia dini itu adalah masa mereka mengalami perkembangan di mana perkembangan tersebut mudah untuk diberikan pengarahan kepada baik orang tua maupun sekolah. Dan di video tersebut juga telah disajikan contoh permainan literasi keuangan yang bisa bapak atau ibu atau mungkin orang tua dan guru praktekkan dengan kreativitas sendiri. Tapi jika ingin melihat bagaimana contohnya, silakan kunjungi website YouTube seperti ini. Kemudian kita ketik di kolom search permainan literasi keuangan. Nah, akan muncul contoh permainan literasi keuangan anak yang sudah kami praktekkan kepada anak usia dini. Seperti ini. Oke. Nah, video ini bisa dilihat di HP Bapak Ibu sekalian ataupun orang tua, di mana ketika itu dipelajari dan bisa dipraktekkan kepada anak-anak. Semoga apa yang sudah kita berikan dari tim pengabdian internal Universitas Merdeka Malang bisa membantu untuk memberikan pendidikan untuk anak usia dini terkait dengan literasi keuangan agar kelak dia ketika dewasa menjadi bijak dalam mengelola keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam kegiatan literasi keuangan bagi anak-anak usia dini. Hal ini bertujuan untuk mengenal bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan benar bagi anak-anak usia dini yang nantinya ketika beranjak dewasa diharapkan bisa mengenal atau bisa mengelola keuangan lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di dalam kegiatan selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.